Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Ya, insyaallah bi khair semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Sharafil Mutawassit pada pembahasan al-fi'lul lazim wal muta'addi ya, al-fi'lul lazim wal muta'addi ya. Pada kesempatan sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-qawaid atau kaidah-kaidah yang diterapkan pada fi'il. Kaidah-kaidah yang diterapkan pada fi'il atau bab-bab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di kaidah-kaidah itu kita sudah mempelajari bab hadzf dan ibdal. Hadzf itu penghapusan huruf dan ibdal pergantian huruf ya, penggantian huruf. Kata yang sudah kita yang sudah memperhatikan bahwasanya hadzf dan ibdal ini diterapkan pada wazan-wazan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mulai dari wazan tafa'ala, tafa'lala, dan akan tetapi yang paling banyak ada pada wazan ifta'ala. Nah, kaidah-kaidah ini sangat bermanfaat tatkala kita ingin mengidentifikasi kata dalam Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya. Di sini ada fi'lul lazim wal muta'addi. Fi'lul lazim wal muta'addi. Yang pertama ada fi'il lazim. Ma lam yujawizil fa'ila ilal maf'uli bih. Fi'il lazim adalah fi'il yang fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak melewati fa'il. Tidak melewati fa'il dan tidak juga sampai kepada objeknya ya, tidak sampai kepada maf'ulnya. Jadi dia tidak membutuhkan objek. Artinya hanya terbatas pada subjek saja, efeknya tidak sampai ke fa'ilnya atau pelakunya. Lalu yang kedua ma yaktafi bi fa'ilihi wa la yahtaju ilal maf'uli bih. Artinya yang cukup pada fi'ilnya dan tidak memerlukan objek ya. Jadi fi'il ini cukup pada fi'ilnya saja, dia tidak memerlukan objek. Ini yang disebut fi'il lazim. Lalu yang kedua ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ini lawan dari fi'il lazim ya, biddu fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah ma yajawazul fa'ila ilal maf'uli bih binafsihi. Fi'il yang melewati fa'ilnya dan sampai kepada objeknya. Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jadi dia butuh objek tapi dengan dirinya sendiri, dengan usaha dirinya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, seperti bantuan dari huruf jar ya. Contoh salam tu ya, tasallama ya, salam tu itu dia butuh objek tapi butuh bantuan fi'il jar. Misal salam tu ala Muhammad atau salam tu ala al-ustad. Nah, yang seperti ini tidak bisa kita sebut fi'il muta'addi ya, kalau butuh bantuan. Jadi fi'il muta'addi itu harus dengan usahanya sendiri. Jadi kalau salam tu ala al-ustad itu masih kita sebut fi'il lazim ya. Selanjutnya au ma lam yaktafi bi fa'ilihi wa yahtaju ila al-maf'ul bih. Tidak cukup dengan fa'ilnya saja, akan tapi ia butuh objek juga. Nah, ini fi'il muta'addi. Nah, selanjutnya ada alamatul fi'lul lazim. Di sini ada 8 ya. Ada 8. Yang pertama ada syajiyah atau tabi'ah. Yang kedua ada laun. Lalu ada nadhafah atau danas. Lalu yang ketiga ada
aib, lalu ada hilyah, lalu ada arb, mutawa'ah, dan yang terakhir ba'dul auzan. Kita akan bahas lebih rinci. Nah, yang pertama, ad-dilalatu 'ala syajiyah aw tabi'ah. Asy-syajiyah itu apa? Asy-syajiyah itu ma'nan lazimun li fa'ili la yufariqu. Makna yang tetap pada fa'ilnya dan tidak makna yang tetap tidak meninggalkan pelakunya ya. Jadi sebuah keadaan yang tetap pada diri pelaku dan tidak meninggalkan pelakunya. Ini yang disebut syajiyah, atau bisa kita sebut tabiat ya. Seperti di sini ada syajua. Syajua itu pemberani ya. Syajua pemberani. Lalu ada jabuna. Jabuna itu pengecut ya. Qasura pendek, tola tinggi, qabuha jelek, jamula rupawan, lauma itu hina, hasuna baik ya atau indah. Selanjutnya ada ad-dilalatu 'alal laun yang menunjukkan pada warna ya. Jadi menunjukkan warna. Yang pertama ada hamiro, merah, safiro, kuning, khadiro itu hijau, adima sangat coklat ya. Terus ada iswadda itu sangat hitam. Iswadda sangat sangat hitam atau menjadi sangat hitam. Ibyadha sangat putih atau menjadi sangat putih. Ismarra juga sama sangat coklat. Lalu yang terakhir ada izraqqa, sangat biru ya. Jadi di sini bisa menjadi sangat atau bisa menjadi atau sangat ya. Bisa sangat hitam atau menjadi sangat hitam. Cara mengetahuinya itu kita bisa lihat lagi pada wazan-wazan yang telah kita pelajari. Jadi apa makna sebenarnya gitu. Selanjutnya ada ad-dilalatu 'alan nazifah, ad-dilalatu 'alan nazafah awid danas ya. Oh ya, untuk ad-dilalah ini bisa dibaca ad-dalalah, ad-dilalah bisa juga, tapi seringnya ya ad-dulalah juga bisa. Tapi seringnya kita baca ad-dilalah ya. Oke, ad-dilalah 'alan nazafah awid danas yang menunjukkan kebersihan dan kotor ya. An-nazafah yaitu bersih. Di sini ada tahura suci, nazufa bersih, wadu'a cemerlang, lama'a berkilau ya. Lalu ada danas. Danas itu kotor. Qadhira kotor, wasikha kotor, najisa najis, danisa kotor. Selanjutnya ada ad-dilalatu 'alal aib yang menunjukkan aib atau cacat ya. Yang pertama ada awira. Awira itu pecak ya, pecak. Amisya matanya sakit ya. Amisya itu yang matanya sakit. Lalu ada hawila juling. Arija pincang. Soli'a buta, soli'a botak, amiya buta, somma tuli. Lalu yang terakhir bakima bisu. Ya. Selanjutnya ada ad-dilalatu 'alal hilyah yang menunjukkan keindahan, al-hilyah atau perhiasan yang menetap. Yang pertama ada kahila. Kahila itu yang mata pinggirannya hitam ya, seperti pakai celak. Lalu ada baliha. Baliha itu berseri-seri. Lalu ada najila. Najila itu belok ya, matanya belok, indah matanya atau lebar.
Lalu ada daija. Daija itu blok, tapi bloknya sangat blok, jadi putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akhzaki. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Ahmad Ziki Prayoga. Ana dari PBAB 1 Nonrek semester 2. Di sini Ana akan melanjutkan pembahasan dari Rafli. Ya, sekarang kita masuk ke ad-dilalatu 'alal arad, yaitu menunjukkan keadaan atau sifat yang tidak menetap. Contohnya di sini ada al-arad. Penjelasannya itu wasfun ghairu lazim, keadaan atau sifat yang tidak menetap. Yang pertama, contohnya ada kasila, yang artinya malas. Tidak mungkin malas ini akan terus menerus nempel di seseorang, sifat seseorang. Dia akan rajin malas, tidak akan malas terus. Yang kedua ada nasyita, yaitu rajin, hazina, sedih, fariha, bahagia, ja'a, lapar, syabi'a, kenyang, na'isa, ngantuk, atisya, haus. Ini semua keadaan atau sifat yang tidak menetap. Baik, kita lanjut selanjutnya, yaitu ad-dilalatu 'alal mutawah. Ad-dilalatu 'alal mutawah yaitu menunjukkan akibat dari suatu pekerjaan yang lain. Contohnya di situ ada kasartu as-sahna, saya memecahkan piring, fangkasaro, maka ia pun pecah. Kemudian jama'tu at-tullab amamal masjid, saya mengumpulkan mahasiswa di depan masjid, fajtama'u, maka mereka pun berkumpul. Yang terakhir, tom anat mu'im ummi ala hali fatma'annat, saya menyenangkan ibu atas keadaan saya, maka beliau pun merasa senang. Yang berwarna merah di sini yaitu lazim. Baik, kita lanjut. Ad-dilalatu 'alal auzan. Ad-dilalatu 'alal auzan yaitu fiil dengan wazan tertentu, di mana jika ada fiil yang seperti di bawah ini pasti ia lazim. Pertama itu ada fa'ula. Contohnya kamula, karuma, bahula. Nah, ini semua lazim. Fa'ula ini wazannya. Dan contohnya kamula, karuma, bahula. Kamula itu artinya sempurna, karuma dermawan, bahula pelit. Yang kedua, infa'ala. Contohnya in fataha, in za'za, in fataha. In fataha, in za'za, in jala. Artinya in fataha terbuka, in za'za terganggu, in jala jelas. Ini semua lazim. Yang ketiga, if'alla. Contohnya ibyaddo, iswaddo, sama isfarro. Ibyaddo dia putih, sangat menjadi putih. Iswadda itu sangat menjadi hitam. Isfarro artinya sangat menjadi kuning. Yang ketiga, if'alla. Contohnya ihmarro, ismarro, ihdorro. Ihmarro itu sangat-sangat atau menjadi sangat merah. Ismarro itu sangat-sangat atau menjadi sangat coklat. Ihdorro itu sangat-sangat atau menjadi sangat hijau. Yang kelima, if'an lala. Contohnya ihron jama, if'an sasa, ihron toma. Ihron toma artinya berkumpul, sombong. Ihron jama berkumpul, if'an sasa sama ihron toma itu artinya sombong. Yang keenam terakhir, if'alalla. Contohnya itma'anna artinya tenang, isma'azza jijik, iksya'arro bergetar. Bergetar di sini dalam artian takut. Nah, baik. Ini wazan-wazan tertentu. Jadilah atau al-auzan fil wazan-wazan yang lazim. Jika ada wazan seperti ini dari 6 ini, maka mereka lazim. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke al-muta'addi. Al-muta'addi di sini terbagi menjadi 4. Al-muta'addi itu
yang membutuhkan objek sendirinya tanpa bantuan huruf jar. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, muta'addi ilal maf'ul wahid atau butuh satu objek saja. Muta'addi ilal maf'ulain butuh 2 objek. Muta'addi ilal salat mufa'il butuh 3 objek. Yang terakhir, yang keempat, muta'addi biharfi jar dengan bantuan harf jar. Nah, di sini jadi pada dasarnya ia lazim aslinya, namun butuh objek dengan bantuan harf jar, sehingga kadang-kadang kita menyebut muta'addi dengan bantuan, bukan muta'addi yang sesungguhnya. Baik, lanjut. Kita masuk ke muta'addi ila maf'ul wahid. Muta'addi dengan bantuan satu huruf. Muta'addi yang merupakan satu objek saja. Mu'dhamun af'al lughah al-arabiyyah tansibu maf'ulan wahidan. Mayoritas fi'il dalam bahasa Arab itu menasabkan satu objek saja. Contohnya, ghasala itu mencuci, akala memakan, fataha membuka, hamida memuji, akrama memuliakan, khasama memusuhi, marradha merawat, istaghfara meminta ampun. Nah, ini objek yang butuh satu saja. Ini yang membutuhkan satu objek saja. Nah, syukron. Mungkin ini Dayana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zia. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada Akhi Zaki. Izinkan saya melanjutkan pembahasan kali ini. Lalu kita masuk ke bagian mubtada al-muta'addi ila maf'ul lain. Muta'addi yang membutuhkan 2 maf'ul. Di sini ada 2. Pertama tuh laisa asluhuma mubtada'u wal khobar, yaitu asalnya bukan termasuk mubtada dan khobar. Dan yang kedua adalah asluhuma mubtada dan khobar. Asal yaitu termasuk mubtada dan khobar. Kita masuk ke yang pertama. Kita lihat pada contoh. Sa'alatiz zaujatu zaujaha an-nafaqata. Istri meminta kepada suaminya nafkah. Pada contoh kali ini dia bukan termasuk ke mubtada dan khobar. Karena jika kita lihat pada bagian az-zaujaha an-nafaqata, itu memiliki arti suami sebuah nafkah, maka ini tidak termasuk ke mubtada dan khobar. Dan sa'ala di sini itu bukan bertanya, akan tapi meminta. Dan di bawahnya terdapat fiil-fiil yang membutuhkan 2 objek. Biasanya ini terkait dengan memberi atau tidak memberi. Contoh, aqta artinya memberi, manaha artinya memberi, kasa artinya memakaikan. Kadang memakaikan itu butuh apa yang dipakai dan siapa yang memakaikannya. Albasa memakaikan. Allama mengajarkan. Itu mengajarkan apa kepada siapa gitu. Mana'a artinya tidak memberi, harroma artinya tidak memberi, dan sa'ala memiliki arti meminta. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu asalnya adalah mubtada dan khobar. Dan dia dibagi menjadi 2 kembali. Pertama adalah af'alul qulub, yaitu perbuatan-perbuatan hati. Contohnya zonna dan hasiba. Mereka berdua memiliki arti zona dan hasiba ini, yaitu mereka memiliki arti mengetahui. Memiliki arti apa? Memiliki arti mengira. Kemudian alima dan wajada memiliki arti yaitu meyakini. Selanjutnya af'alu tahwil, atau bisa dibilang ini berproses. Contohnya ja'ala menjadikan, taroka meninggalkan untuk menjadikan maksudnya. Soyyara menjadikan, ittakhadha menjadikan. Jadi ja'ala, soyyara dan ittakhadha itu menjadikan, akan tapi berproses.
Jadi kita terlibat di dalamnya. Sedangkan taroka, yaitu kita meninggalkannya agar dia jadi sendiri tanpa kita bantu. Selanjutnya ada muta'addi ila salasati mafa'il, yaitu membentukkan 3 maf'ul. Pertama adalah aro. Aro ini memiliki arti melihat. A'lama memiliki arti memberitahukan. Anba'a memberitahukan. Nabba'a, akhbaro, khobbaro, dan haddatsa sama memiliki arti memberitahukan. Kita lihat pada contoh. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Kadzalika yurihimullah. Dan demikianlah Allah memperlihatkan. Yurihim ini menjadi objek pertama. A'malahum, amal-amal mereka. A'malahum ini menjadi objek kedua. Hasarotin alaihim sebagai penyesalan. Hasarotin menjadi objek ketiga. Jadi secara lengkap ini adalah artinya adalah Allah memperlihatkan amal-amal mereka sebagai penyesalan. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir ini yaitu muta'addi biharfi jar, yaitu muta'addi dengan dibantu dengan huruf jar. Ada dibagi menjadi 4. Kita bahas yang paling pertama, yang paling atas. Ila maf'ul wahid. Jadi membutuhkan 1 maf'ul. Contohnya, sallama talibu alal ustaz. Murid memberi salam kepada ustaz. Di sini terdapat 1 maf'ul dan juga 1 huruf jar. Selanjutnya, ila maf'ul lain, yaitu membutuhkan 2 maf'ul. Amarallahu mu'minina bid-du'a. Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan berdoa, untuk berdoa. Di sini terletak 2 objek, yaitu mu'minin dan doa, akan tapi huruf jarnya hanya 1 di bagian ba. Selanjutnya juga sama, memiliki 2 objek. Kita baca, na'amallahu 'alal mu'minina bin nasri. Jadi Allah memberikan kenikmatan kepada orang mukminin dengan kemenangan. Di sini perbedaannya, kalau yang pertama itu hanya membutuhkan 1 jar, tetapi membutuhkan 2 objek. Sedangkan di sini itu membutuhkan terdapat 2 jar dan juga 2 objek. Objek pertama adalah mu'minin dan kedua adalah an-nasri. Sedangkan jar yang pertama adalah ala dan jar yang kedua adalah huruf ba. Yang keempat atau yang terakhir pada ila salasati mafa'il, jadi membutuhkan 3 maf'ul. Contohnya, ada Allah laka bin najah. Aku berdoa kepada Allah agar kamu berhasil. Di sini ada 3 objek, yaitu Allah, laka, dan najah. Akan tetapi huruf jarah hanya 2, yaitu lam dan ba. Walaupun begitu, ini juga tetap dimasukkan ke dalam fi salah satu mafa'il, yaitu membutuhkan 3 maf'ul. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.